Reaksi Israel saat rudal milisi Palestina terbaru Sijil dengan mudah jebol sistem pertahanan kubah besi Israel. Begini reaksi Israel saat rudal milisi Palestina terbaru Sijil dengan mudah jebol sistem pertahanan kubah besi Israel. Istilah kubah besi Israel dipakai untuk menggambarkan sistem pertahanan udara yang benar-benar melindungi seluruh wilayah Israel seperti halnya Kubah. Militer Israel mengklaim bahwa sejauh ini kubah besi Israel tersebut telah berhasil melumpuhkan roket-roket yang diluncurkan ke wilayah mereka. Sistem pertahanan anti-rudal Iron Dome tidak diragukan lagi adalah juara dari konflik Israel dengan Gaza. Tanpanya ratusan rudal milisi Palestina terbaru yang ditembakkan oleh milisi Palestina ke Israel dari hari ke hari kemungkinan besar akan menyebabkan banyak kematian dan kerusakan parah. Namun klaim Israel tentang Iron Dome atau kubah besi Israel yang tidak dapat ditembus itu akhirnya dipatahkan oleh upaya milisi Palestina. Melansir The Times of Israel, Selasa 11 Mei 2021, sayap bersenjata milisi Palestina mengatakan bahwa mereka menggunakan jenis baru rudal Sijil untuk menyerang kota-kota Israel hari ini. Milisi Palestina mengklaim bahwa rudal tersebut berhasil melewati sistem pertahanan Iron Dome Israel. Untuk pertama kalinya kami memanfaatkan taktik penembakan rudal Sijil ke Ashkelon yang memiliki kekuatan penghancur tinggi dan berhasil mengatasi Iron Dome, kata Brigade Is-al-Din Al-Qassam dalam sebuah pernyataan. Media Ibrani telah melaporkan bahwa kerusakan sementara di Iron Dome dan volume besar roket yang ditembakkan dalam kurun waktu singkat mungkin telah berkontribusi pada kemampuan untuk menghantam kota tersebut. Tentara Israel belum mengomentari klaim milisi Palestina. Sementara itu, Channel 12 mengatakan kerusakan pada baterai Iron Dome yang ditempatkan di Ashkelon mungkin merupakan penyebab kegagalannya untuk mencegat roket yang masuk pada hari sebelumnya yang mengakibatkan kematian 2 orang Israel di kota tersebut. Masalah tersebut kemudian diperbaiki dan baterai tersebut sekarang beroperasi penuh. Milisi Palestina mengklaim rudal Sijil barunya yang menimbulkan korban memiliki kemampuan menerobos sistem pertahanan Iron Dome. 2 orang Israel terbunuh ketika roket menghantam rumah mereka di Ashkelon. Keduanya adalah satu wanita berusia 60-an dan yang lainnya berusia 80-an. Beberapa menit kemudian IDF melaporkan bahwa mereka telah menewaskan 2 komandan tertinggi PIJ yang bertanggung jawab atas tembakan roket di Gaza. Lebih dari 90 orang Israel terluka karena hampir selusin bangunan di Asdod dan Ashkelon terkena roket menurut polisi Israel. Melansir National Interest menilai efektivitas Iron Dome tidaklah mudah. Misalnya perangkat lunak seharusnya menghitung apakah roket akan mendarat di daerah berpendudukan atau medan kosong, pencegat akan mengenai yang pertama, sementara mengabaikan yang terakhir. Lantas jika sebuah roket milisi Palestina mendarat di Israel, apakah karena Iron Dome gagal mencegatnya atau Iron Dome memilih mengabaikannya karena tidak menimbulkan ancaman? Ted Postol, Profesor Emeritus di Massachusetts Institute of Technology dan pengkritik lama pertahanan rudal Israel dan Amerika mengatakan bahwa sistem tidak berfungsi. Untuk menghantam dan menghancurkan hulu ledak bukan badan rudal, pencegat Iron Dome harus menyerang langsung roket menurut Postol. Video yang menunjukkan kontrais dari pencegat melakukan putar balik atau menyelam ke target mereka menunjukkan bahwa pencegat tidak menghancurkan hulu ledak. Postol menolak klaim IDF atas tingkat intersepsi 86%, 5-10% lebih mungkin katanya. Ini bukan Iron Dome, itu saringan besi. Bela Palestina, umat Yahudi bikin konsulat Israel di Kanada banjir darah.
Organisasi World Beyond War dan Suara Independen Yahudi bergabung dalam aksi protes di Konsulat Israel, Toronto, Kanada pada Jumat 21 Mei. Dalam protesnya, mereka menggelar aksi teatrikal dengan membanjiri tangga masuk menuju Konsulat Israel dengan cat merah mirip darah. Cat merah yang mengalir di tangga kantor itu melambangkan darah warga Palestina yang tidak berdosa. Tangan Israel sungguh berlumuran darah, ujar Rabbi Mifashair, salah satu anggota IJV, dikutip pikiranrakyat.com dari Al Jazeera pada 21 Mei. Sebagai warga, kami meminta pemerintah Kanada menuntut Israel bertanggung jawab atas agresi yang dilakukannya, katanya menambahkan. Selain itu, Rabbi Mifashair juga meminta pemerintah Kanada menyetop hubungan dagang dengan Israel. Hentikan hubungan dagang jual beli senjata dengan Israel, ucapnya menuntut. Rabbi Mifashair menilai gencatan senjata yang terjadi saat ini tidak akan membuat Israel menghentikan agresi dan penjajahannya di Palestina. Gencatan senjata antara Israel dan milisi Palestina terjadi pada Jumat 21 Mei 2021 pagi setelah Mesir memediasi kedua belah pihak. Gencatan senjata disambut sukacita oleh warga Gaza karena setidaknya mereka bisa bernapas lega, tidak mendengar lagi gelegar bom atau hujan peluru yang mengancam hidup mereka. Serangan Israel ke Palestina total sudah menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Di pihak Israel, perlawanan yang dilakukan milisi Palestina telah menewaskan 12 warga Israel. Pertempuran antara Israel dan milisi Palestina berlangsung selama 11 hari. Israel menyerang milisi Palestina melalui serangan udara. Milisi Palestina melawan dengan mengirimkan roket ke kota-kota di Israel. Langgar gencatan senjata, Israel berdalih membela diri. Baru saja umumkan gencatan senjata pada Jumat 21 Mei pagi, polisi Israel kembali menyerang warga Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa, Palestina. Sumber menyebut warga Palestina terlibat dalam kekerasan yang tengah berlangsung di lokasi antara polisi Israel dan pengunjuk rasa. Juru bicara polisi Israel, Miki Rosenfeld, menuduh petugas menjadi sasaran warga Palestina yang melempar batu dan memulai tindakan penindasan kerusuhan. Di lokasi, polisi melemparkan granat ke sekelompok warga Palestina yang berbaris. Fotografer Reuters mengatakan, polisi menembakkan granat ke arah warga Palestina. Kejadian itu mereda setelah 1 jam ketika polisi Israel mundur. Petugas medis menyebut insiden itu menyebabkan 20 orang Palestina terluka dan 2 di antaranya dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan.